Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadazatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habiballah Al-Mahdi Khalifatullah. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Mahdi Khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Shadaqallahu maulana azim. Teman-teman sekali yang kami hormati, Bapak dan Ibu selaku pengurus Masjid Ijtihad. Semoga saja para pengurus masjid selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah memfasilitasi kita bersama-sama untuk bisa hadir berjamaah untuk berwirid pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu alim ulama, cerdik pandai para tokoh masyarakat, kaum bapak dan kaum ibu, umumnya kita yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah adalah para tamu Allah, para kekasih Allah, yang dipilih oleh Allah malam hari ini untuk berjemaah, yang dipilih oleh Allah malam hari ini untuk menjadi tamunya, yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini duduk di majlis ilmunya. Bersyukur kita kepada Allah. Makna bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena setiap diri kita, siapapun kita hari ini, tak satu pun yang pantas menjadi tamu Allah. Tak satu pun yang pantas sujud kepadanya. Tak satu pun yang layak duduk di rumahnya ini. Kenapa? Kita sadar Bapak Ibu, kita pendosa. Kita bermaksiat zahir dan batin, dari ubun-ubun sampai ke ampuh kaki, bergelimang dosa, kotor dan hina kita. Tak layak kita menyembah Allah, tak layak kita menjadi tamunya. Tetapi dipilih oleh Allah. Inilah nikmat yang sangat besar. Masih diizinkan kita untuk sujud kepadanya, memperhambakan diri kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Aku. Maka bersyukur kita kepada Allah sampai malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk memperhambakan dirinya memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah selalu mengizinkan kita, memberi kita kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepadanya sampai nyawa berpisah dengan badan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, tidaklah sempurna rasa syukur kepada Allah tanpa melalui pintu kekasih beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berselawat kepada Rasulullah, maka tertolaklah syukur kita kepada Allah. Tertolak doa kita, tertolak apapun bentuk ibadah kita kepada Allah tanpa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah dari itu Bapak Ibu, agar ibadah kita sempurna di mata Allah, maka iringilah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada beliau karena cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Sekarang kita telah masuk pula pada tahun baru
Dah hampir habis pula bulan Muharram, ya bu. Lah di akhir-akhir Muharram, ompek boleh, ompek 7 Hijriah, kita berada di bulan 1 no, dinamakan bulan Muharram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat angka umur kita bertambah. Tetapi hakikatnya semakin sakit umur tinggal, semakin dekat kita menuju alam barzah, menuju ajal, menuju kematian yang pasti datang kepada kita bersama-sama. Semakin dekatnya kita kepada pintu maut itu sendiri. Makalah dari itu Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka pergunakan hidup ini untuk tujuan kematian. Bukan lagi kita menghadap untuk tujuan kepada dunia. Dunia telah kita lewati, masanya telah kita lalui Bapak Ibu. Tapi persiapkanlah diri kita bersama-sama untuk menempuh hari yang pasti, kematian yang sebentar lagi akan datang kepada kita bersama-sama. Allah memperingat kepada kita bersama, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ikulah syaratnya untuk kematian. Yang akan dibawa ke alam barzah memang amal ibadah, solat kita bawa, puasa, haji, zakat, perbuatan baik yang lain memang kita bawa. Tetapi alat pembawanya, kenderaan untuk pembawanya adalah ittaqullah. Takwa yang membawa alat itu, membawa amal kita Bapak Ibu. Takwa dan muslim. Janganlah engkau mati sebelum muslim yang sebenar-benarnya muslim. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makalah dari itu Bapak Ibu, aku tanya kepada kita yang hadir pada malam kini. Pertama sekali Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu. Bapak Ibu yang hadir pada malam kini, Allah tergolong orang yang beriman atau belum? Beriman menurut Allah, bukan beriman menurut awak. Allah bu. Apa alat ukur iman? Secara zahiriah kita lihat Bapak Ibu, lah iman orang tu gini ya, lah rajin datang berjemaah, lah rajin solat malam, lah rajin baca Quran. Itu secara fisik betul. Tetapi alat ukur iman bukanlah itu Bapak Ibu. Alat ukur iman itu kita ukur saja diri kita masing-masing. Apa alat ukur iman? Siapa yang dikatakan beriman itu? Orang yang beriman itu dialah tidak lagi cemas untuk yang hari yang akan datang, tidak kecewa dengan masa lalunya. Tidak panik ya Bapak Ibu, tidak takutnya untuk hari-hari berikutnya. Dan kemudian tidak merasa kecewa, tidak hanyut dalam kesedihan dengan masa-masa yang telah lalu Bapak dan Ibu. Ukuran orang beriman itu, siapakah orang yang beriman itu? Alat ukurnya, siapakah hakiki iman itu? Hakiki iman itu adalah ketika napasnya keluar, dia tidak lagi beranggapan napasnya masuk. Begitu pendeknya pemahaman orang yang beriman. Umurnya hanya satu napas. Makanya orang beriman itu hakikatnya tak pernah cemas untuk hari yang akan datang. Kenapa? Dia merasakan napasnya yang keluar, mereka tak lagi menjamin untuk masuk dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu yang hamba hormati, setiap diri kita, setiap kita bernapas, adakah jaminan napas kita masuk balik? Tak ada Bapak. Maka begitulah orang yang beriman itu, mereka tidak lagi panjang angan-angan, dia merasakan hidupnya hanya satu napas. Begitu pendeknya orang-orang yang beriman itu berhadap kepada Allah. Maka hidup masalah dunia, mereka hanya menjalankan salah. Kalau masuk napas balik, aku akan melaksanakan pekerjaan di dunia ini. Kalau tidak, cukuplah bagi satu napas ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu hak iman yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Dan janganlah kamu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Orang yang bertakwa itu, Bu, secara zahiriah, orang yang takwa itu selalu mengerjakan yang baik-baik dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu secara zahir. Diri kita, Bapak Ibu, dituntut oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara kafah. Apa itu kafah? Utuh, lengkap, sempurna. Berarti kita harus masuk Islam secara sempurna. Supaya kesempurnaan itu terjadi, siapa sih yang harus masuk Islam? Diri. Mana itu diri? Kita bagi ompek. Diri kita ompek, Bapak Ibu. Yang pertama, diri zahir. Kau yang tampak kini, kau diri zahir, Bapak Ibu. Kemudian diri batin. Apa itu diri batin? Qalbu. Yang ketiga, diri jiwa. Apa itu jiwa? Nafsiyah. Yang keempat, diri yang sebenarnya, diri bernama ruh. Ikulah diri, Bapak Ibu. Tubuh yang kasar, qalbu, jiwa, dan ruh. Itu alat tubuh awak. Itu yang diri Bapak Ibu. Ompek macam. Jadi ketakwaan itu dimulai dari ompek itu. Supaya kita bisa bertakwa, haruslah terlebih dahulu masuk Islam secara kafah. Dimasukkanlah ompek diri cakup kepada Islam. Apa tanda masuk Islam? Syarat masuk Islam? Rukun iman yang pertama, mengucapkan dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti fisik zahir kita lah masuk Islam. Islam secara fisik, Islam secara KTP. Dibuktikan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, sekali saja cukup. Lah Islam gitu deh. Secara fisik, secara zahir. Tetapi untuk diri yang tiga di dalam, kalbu, jiwa, dan ruh, tak mungkin sekali, selama-lamanya, sampai nyawa berpisah dari diri awak, sampai nyawa ditenggorokan, di situnya berhenti bersyahadat. Kita periksa Bapak Ibu. Diri yang kedua bernama kalbu. Apa tauhidnya? Apa syahadatnya? Atas syahadat kalbu. Lah bersyahadat kalbu Bapak Ibu. Fisik olah dengan dua kalimah syahadat. Taqwa bilisan. Kemudian kalbu Bapak Ibu lah bersyahadat dulu. Apa tu syahadat kalbu? Syahadat kalbu asma Allah. Menyebut nama Allah di dalam kalbumu karena ikut perintah Bapak Ibu. Dari syahadatnya kalbu selalu menyebut nama Allah, 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 Allah. Berhentinya kalbu menyebut nama Allah, ketika itu Islam kalbumu tidak lagi Islam. Berarti alat ukur Islam itu di kalbu selalu menyebut nama Allah, 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 Allah. Diketahui dah bahasa kalbu itu menyebut nama Allah. Namanya zikir kalbu, zikir hati. Seandainya kalbu kita nak menyebut nama Allah,
berarti secara hakiki kalbumu telah tidak Islam lagi, Bapak Ibu. Makanya Allah Rasul memerintah ajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah atau biqauli Allah. Itu syahadat kalbu menyebut nama Allah. Bagaimana supaya kalbu kau bisa menyebut nama Allah ketika lisan kita bisa menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bapak Ibu belajar kan, Bu? Kita belajar asyhadu, Pak. Begitu pula di kalbu harus dipelajari pula bagaimana kalbu ini bisa menyebut nama Allah. Bapak dan Ibu, talqin kalbu nama. Kemudian diri yang ketiga bernama nafsiyah atau jiwa. Jiwa pun harus bersyahadat kepada Allah. Bagaimana bentuk jiwa itu bersyahadat? Mengakui Tuhan kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Jiwa sebenarnya dituntut selalu bersyahadat. Ya ayyuhalladzina amanu zkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hai orang yang beriman, ingat Allah dalam keadaan togak, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Dimanapun kamu berada, selalu ingat akan Allah, selalu menyebut nama Allah. Berarti yang selalu menyebut nama Allah itu bukan di lisan, Bapak Ibu. Lisan tak mungkin terus. Kenapa? Lisan ke mencorah, lisan ke pergi kerojo, banyak urusannya. Yang dituntut sebenarnya di ayat itu selalu menyebut nama Allah adalah kalbu dan jiwamu. Mana itu jiwa? Di mana alat ukurnya? Bagaimana caranya jiwa menyebut nama Allah? Jiwa itu adalah nyawa. Nyawa itu adalah napas. Napas turun naikmu. Yang dituntut oleh Allah selalu menyebut nama Allah. Apa zikirnya? Ke atas berbunyi. Menarik napas berbunyi kalimat ke dalam Allah. 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 Inilah zikir nyawa. Inilah zikir napas. Inilah zikir yang dituntut oleh Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur pun. Kenapa? Ketika kita lolok, Bapak Ibu, mata masih berfungsi tak? Tak lagi. Telinga, lisan, tubuh tidak ada yang berfungsi, hanya satu yang berfungsi. Apa? Napasmu tetap berfungsi. Maka napas ke Bapak Ibu, ketika kita sadar, maka dilatihlah supaya bisa berzikir terus. Ketika tidurmu nanti kamu berzikir kepada napas turun naikmu, tetap berzikir kepada Allah. Ketika itu sebenarnya, kalau seandainya di situ ajalmu datang, nyawamu kembali kepada Allah. Orang yang memahami, mengamalkan zikir napas ini, ketika napas keluar menyebut nama Allah, masuk menyebut nama Allah, inilah hakikatnya husnul khatimah. Tidak cukup dengan doa, wahai ya Allah, matikan kami dalam menyebut kalimah la ilaha illallah, matikan kami dalam husnul khatimah. Bagaimana cara praktek latihannya? Setiap napasmu keluar menyebut nama Allah, setiap masuk menyebut nama Allah. Kalau seandainya ketika napasmu keluar menyebut nama Allah, ketika itu ajalmu datang, berarti sekitar itu kamu sudah husnul khatimah. Makalah dari itu, Bapak Ibu, inilah zikir pemakna yang ketiga. Jiwamu harus pun bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jauh jiwa itu alatnya? Napas turun naikmu selalu menyebut nama Allah. Bagaimana caranya? Tetap belajar bagaimana caranya. Naiknya ke mana? Masuknya ke mana? Harus kita ketahui. Ketika napas kita tarik, ke mana naiknya? Ketika napas kita masukkan, ke mana masuknya? Ini yang harus kita ketahui bersama-sama, dipergurui, dipelajari untuk kita bawa toga, duduk dan lolok, Bapak dan Ibu. Jadi ilmu zikir itu sangat penting, Bapak Ibu, karena penting untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena napas yang keluar itu akan kembali, maka izilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang syahadat diri yang sebenarnya diri itu ruh kita masing-masing. Ruh itulah yang kenal dengan Allah. Ruh itulah yang selalu memandang Allah. Ruh itulah yang selalu berserta Allah. Kenapa kita tidak lagi merasakan berserta Allah? Karena ruh kita terhijab. Siapa yang menghijab? Diri kita sendiri. Kita terhijab oleh kemewahan dunia. Kita terhijab oleh keinginan dunia. Kita terhijab dengan dosa kita yang banyak.
Maka dah jadi buka hijab itu sehingga muncullah rasa berserta Allah. Ruh sahadatnya, apa sahadat ruh? Selalu merasa dipandang oleh Allah, tumbuh selalu rasa dilihat oleh Allah, rasa diketahui oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, rasa dilihat oleh Allah. Itu muncul seterus dalam diri. Inilah sahadatnya ruh. Kalau muncul rasa demikian, insya Allah itulah ruh sedang bersahadat kepada Allah, merasakan kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Inilah solat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Solat artinya pasolli. Pasolli artinya berhubungan. Ruh berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita, agar pikiran kita, agar nafsu kita bisa berhubungan dengan ruh. Caranya, sebutlah nama Allah di kalbumu. Banyakkan lisanmu berzikir kepada Allah, menyebut kalimat tasbih, menyebut kalimat tahlil, tahmid dan tahlil. Silakan apapun bentuk. Baca Al-Quran, itulah zikir lisan. Kalbumu banyak menyebut nama Allah, nafasmu selalu menyebut nama Allah, maka insya Allah rasa beserta Allah akan diberikan oleh Allah karena pancaran ruh yang telah kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syahadat masuk Islam yang kafah, Bapak dan Ibu. Baru pas dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa secara zahiriah, melaksanakan yang baik-baik, meninggalkan segala yang buruk. Tetapi hakikat takwa adalah takwa, maknanya Bapak Ibu, takwa itu di kalbu. Kapan kamu dikatakan bertakwa? Ketika kalbumu sedang menyebut nama Allah, ketika itulah Allah mengatakan kamu sedang bertakwa. Tetapi ketika kalbumu lalai menyebut nama Allah, ketika itu kita belum tergolong orang yang bertakwa. Itulah hakikatnya Bapak Ibu. Bagaimana kalbu kita pada hari ini? Apakah sudah pandai menyebut nama Allah? Apakah sedang menyebut nama Allah? Ketika dia sedang menyebut nama Allah, itulah takwa yang hakiki, Bapak dan Ibu. Kenapa? Allah memandang hanya kepada kalbumu. Apabila ada namanya dalam kalbumu, maka Allah akan memandang kalbu. Tetapi kalau nama Allah tak ada dalam kalbumu, maka Allah tak akan memandang kalbumu. Maka sempitlah kalbu, Bapak dan Ibu. Maka gelisah, khawatir, cemas akan muncul pada kalbu. Maka berpenyakitlah kalbu itu, disebabkan kita berikan makan yang tak sesuai dengan kalbu itu sendiri. Makanan kalbu hanya satu, menyebut nama Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Selama kulah banyak kita berikan makanan kalbu yang tak sesuai dengan keinginannya, kita masukkan harta, pangkat dan jabatan, kita masukkan kebencian, kita masukkan iri dan dengki, maka berpenyakit, bermasalahlah kalbu kita, Bapak dan Ibu-ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita bersihkan kalbu itu daripada bertobat kepada Allah, kemudian bersihkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zikru sifaul qalbi. Zikir itu adalah obat hati. Apa itu zikir? Menyebut nama Allah di kalbu. Itulah alat untuk membersihkan hati kita dari segala macam bentuk penyakit, kesombongan, keangkuhan, iri dengki, kebencian dan sebagainya akan terkikis dengan nama Allah kalaulah kita tanamkan dalam kalbu kita masing-masing. Jadi takwa maknanya adalah menjaga hati agar selalu dipandang oleh Allah. Bagaimana supaya kalbu kita selalu dipandang oleh Allah? Kita jaga hati itu. Bagaimana cara menjaganya? Tidaklah lagi menyebut selain daripada nama Allah. Itu yang menjaga hati, Bapak dan Ibu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati sebelum Muslim. Apa itu Muslim? Islam. Apa itu Islam? Janganlah kamu mati sebelum selamat. Itu makna Bapak dan Ibu. Islam itu arti selamat. Kita mengaku beragama Islam, tapi kita tidak selamat. Berarti Islam lebih hakiki. Janganlah mati sebelum selamat. Apa alat selamat dua? Kata Nabi, siapa yang mati akhir kalamnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, dakhalatul jannah. Yang kedua, janganlah kamu mati, kata Nabi, ketika kamu sedang berburuk sangka kepada Allah. Kita banyak buruk sangka ke Allah, Bu. Lalu begini, pani hari buruk sangka ke Allah, malah Allah mereka. Berburuk sangka kita, Bapak Ibu. Protes kita kepada Allah, ya Bu.
Berburuk sangka namun. Allah yang punya dunia, Allah yang punya langit, Allah yang punya alam ini, terserah Allah. Jangan kita protes. Kalau kita tak sanggup, mohon ke Allah, wah, ya Allah, ambo nak kuat menghadapi ku, ya Allah bantu ambo menghadapi. Jangan protes. Bala ke hidup lagi. Bala ke tanam padi lagi. Bila bala ke makan lagi. Habis tu le pengona. Berarti kitalah ragu juga Allah Subhanahu wa taala. Iyo sawah tu yang merisaki bu. Padi bu dan sawah tu yang merisaki. Tidak, yang berizeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Ikulah dosa kita yang jarang kita ketahui Bapak Ibu. Dosa terbesar kita tahu selama syirik, munafik dan segala macam. Tapi berburuk sangka kepada Allah jauh lebih besar dosa ni Bapak dan Ibu. Allah, apapun yang diberikan oleh Allah ke muka bumi, buruk atau elok? Baik Bapak Ibu. Tak ada Allah yang beri buruk doh. Buruk itu tergantung dia pemikiran awak ajanya dia Bapak Ibu. Cara kita menerima sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, dengan cuaca yang moden kini ko Bapak Ibu, sebenarnya Allah mau uji awak. Berburuk sangkunya ke dia ndak? Betulnya Allah sebenarnya. Dia percaya je dia ndaknya. Kenapa Allah mengecekkan? Apa kata Allah? Sebenarnya banyak pelajaran di situ Bapak Ibu. Mungkin padi tak ada menjadi, jagung tak ada menjadi, sayur tak ada menjadi kini Bapak dan Ibu. Apa sebenarnya hakikatnya? Wahai hambaku, bukanlah nasi yang mengonyangkan engkau. Wahai hambaku, bukanlah air yang membuat lepas hausmu. Tapi aku, kata Allah. Yakin Ibu? Ia nasi yang mengonyang bu? Tidak. Yang mengonyangkan Allah. Tetapi salah satu syaratnya melalui nasi. Janganlah Bapak Ibu kita berselalu banyak fikir tentang itu. Mari kita betul-betul menjadi orang yang beriman. Satu nafas keluar, tak ada lagi jaminan untuk masuk. Kenapa banyak fikir panjang angan-angan Bapak dan Ibu? Silahkan hidup kepada Allah. Inilah orang yang bertakwa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum selamat. Apa itu selamat? Hatimu yang selamat. Hati yang selamat. Olah selamat hatimu, maka selamatkan cepet. Sebentar lagi kita mati lagi. Jadi maksudnya selamatkan. Berarti hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat itu? Hati yang selamat itu tak ada rumus dalam hatinya kebencian, suuzon kepada Allah. Tak ada suuzon, sangka buruk tak ada lagi. Kebencian tak ada lagi. Baik kepada Allah, baik kepada Rasul, baik kepada siapapun, seluruh makhluk Allah. Nyo tak ada berburuk sangka lagi. Tak ada kebencian lagi. Itu hati yang selamat. Bapak Ibu ada kebencian tak? Ada benci kurang? Kalau ada bukikis lah. Satu sebesar zarah. Ada bibit kebencian di hati. Mustahil seseorang itu husnul khotimah. Maka orang yang paling lelah di muka bumi adalah orang yang menaruh kebencian di hatinya. Lelahnya hidup Bapak dan Ibu. Gelisah hidupnya. Kenapa? Kebencian. Maka mohonlah kepada Allah, wahai ya Allah, dalam hati ambo penuh kebencian, ambo nak mampu membuang dah ya Allah. Tolong kikis kebencian di hati ambo ko ya Allah, sehingga masukkanlah cahaya Rahman Rahimu, cahaya kasih sayangmu dalam kalbu ambo ya Allah, sehingga ambo selalu memandang kebaikan kepada makhlukmu walaupun ambo orang itu membenci ambo ya Allah. Itu cara mengikis Bapak Ibu. Kita nak bisa membuang kebencian sebab kalbu itu dalam kekuasaan Allah. Maka kita mohon kepada Allah, tolong buang kebencian dalam hati, buang segala macam penyakit dalam hati kita Bapak Ibu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain nama Ibu? Lain nama Ibu? Itu amalan ringan tapi boleh. Sebab Bapak, kenapa boleh? Kita dirugikan. Kemudian jalan yang kedua, agar qalbu kita bersih, doakan musuh. Doakan kebaikan untuk orang yang membenci. Doakan kebaikan kepada orang-orang yang menzalimi awak. Orang maniaya awak, orang yang menjahitkan awak, doakan kebaikan untuknya. Dia tahu? Kalau ia ingin bersih hati, kalau kita mendoakan orang yang baik ke awak, itu normal.
Normal manusia. Allah menuntut awak dah teh normal. Apa tu teh normal? Mendoakan musuh kebaikan untuk musuh. Mendoakan keselamatan untuk orang yang selalu merusak awak. Lai tolok. Lai tolok. Oh. Kalau ingin selamat. Karena Allah memerintahkan wal afina anin nas. Allah memerintahkan maafkan kesalahan manusia. Bukan Allah menyuruh minta maaf. Maafkan kesalahan manusia. Maafkan kesalahan saudaramu. Kalau you ingin mendapatkan hati yang bersih. Kalau you ingin mendapatkan kalbu yang selamat. Jangan mati sebelum selamat. Selamatkan kalbumu dari kebencian. Kalau nak kita selamatkan dari itu Bapak Ibu, maka kita nak jadi orang selamat. Jadi kenapa Bapak Ibu masih ragu-ragu itu juga? No, nafsiah yang berfungsi. Dia nak puasu je, awak menang taruh nak. Nafsu awak. Menang taruh awak nak berkalah. Bala kebaja kerenta mau kerenta. Pada awak minta mau kinyo. Habis itu basuh kan? Maka Bapak Ibu, kalau yang ingin selamat, bersihkan diri itu Bapak Ibu. Bersihkan kebencian dari hati kita masing-masing. Bahasa rohnya, bermohon ke Allah. Kalau bermohon ke Allah, insya Allah Allah bersihkan kalbu Bapak Ibu, maka kita aman Bapak Ibu. Lain namun, lain Ibu. Nah, kembali ke awal Bapak Ibu. Tadi di iman, ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kafah. Iman pertama percaya. Iman itu makna pertama percaya berarti di akal. Iman di akal baru Bapak Ibu. Bagaimana orang yang beriman di akal? Orang yang beriman di akal ada dalil, inyo percaya. Tak berdalil, inyo tak percaya. Jadi Bapak Ibu, mana dalilnya? Mana dalilnya? Amalan engkau mana dalilnya? Kan itu musim gini, Bu. Itu iman akal, mohon. Iman di akal. Apakah boleh? Boleh. Sampai akal. Tapi iman yang hakiki, dia tidak perlu dalil lagi. Karena iman hakiki adalah di kalbu. Dalil tak berdalil tak menjadi masalah oleh Bapak Ibu. Dia tak memikirkan dalil lagi, tapi memikirkan bagaimana cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman di kalbu? Dinamakan mukmin. Sebagaimana dibaca di ayat, innamal mu'minuna allazi na iza zukirallah wajilat qulubuhum. Aku yang iman yang mukmin. Iman di kalbu itu dinamakan mukmin. Bagaimana orang yang mukmin itu? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, orang lain yang menyebut nama Allah, nak ingat wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Iman yang mukmin didasari iman yang cinta. Cinta yang berkata, di kalbunya ada cinta kepada Allah. Nama Allah dalam kalbunya disebut nama sang dicinta, tentu bergetar kalbu. Ya Bu. Contoh Bapak Ibu, kita sayang ke cucu, tiba je orang membo. Oh Bu, cucu ibu melantak, bergetar tak kalbu? Kenapa? Karena kita cinta kepadanya. Kini disebut oleh orang nama Allah, apakah ada getaran? Kalau tidak, berarti belum ada cinta. Berarti namanya belum ada dalam kalbu kita. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah, dibacakan nama Allah, bergetar kalbunya, karena di kalbunya ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dipadongakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin hari dibedongakan ayat Allah, semakin bertambah-tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, agar kita bisa mencapai itu selama hayat di kandung badan, itulah banyak bermaksiat ke Allah. Ya Bu, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup ini,
maka kata kuncinya, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namun apa ibu bertobat? Lah ibu, apa itu tobat? Hah? Mengaku salah? Minta ampun, astagfirullah. Astagfirullah, ampunkan hamba ya Allah. Atau tak tobat isi tobat astagfirullah. Dan tobat tu apa? Isi tobat astagfirullah. Dan tobat tu apa? Taubat dalam kitab Bapak Ibu, apa itu taubat? Amba baca, taubat itu irji'i, taubat itu rujuk, taubat itu kembali kepada Allah. Itu taubat, kembali kepada Allah. Orang yang taubat itu 3 tingkatannya. Amba baca nanti 3 tingkatan kau 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama, golongan orang yang bertobat dinamakan golongan taibin. Taib, ta, hamzah, ba, taib. Siapakah orang yang golongan tobat taib ini? Orang yang tobat taib ini, dia bertobat kepada Allah karena takut, karena azab neraka Allah, dan karena ingin surganya Allah. Dia memperbaiki ibadahnya secara fisik, rajin berjemaah, rajin baca Yasin, rajin baca Quran, rajin berwirid dan sebagainya. Kenapa? Karena takut dengan neraka, karena harap kepada surga. Tobatnya taib ini adalah orang syariat. 2 poin ni Bapak Ibu. 2 poin betul. Yang kedua dinamakan tobat, golongan yang kedua munib. Yang kedua munib. Bagaimana orang yang tobat munib ini? Setelahnya orang takut dengan neraka, harap dengan surga, maka muncul tobatnya selanjutnya, bertambah tobat, tingkatan tobatnya bernama munib. Siapakah ahli munib ini? Dia merasa malu kepada Allah. Aku bermaksiat, dia malu ke Allah. Tumbuh rasa malu lagi. Bukan karena takut diazab, malu kepada Allah, harap kepada Allah. Tumbuh muncul tu yang kedua, makam yang kedua Bapak Ibu. Setelah pertama memang takut di neraka, harap di surga, silakan, tak apa-apa. Kemudian orang yang betul istiqamah tobatnya, maka muncul rasa malu kepada Allah. Apa ini malu? Lah malu bermaksiat kepada Allah. Begitu banyak nikmat Allah, Allah sayang kamu, ambo nak yo sujud lah. Tu kira Bapak Ibu. Tumbuh rasa malu kepada Allah dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan orang bertobat sebagai awabin. Awab. Apa itu awab? Orang ini bertobat karena ingin mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mentakzim kepada Allah, cinta kepada Allah. Kenapa engkau bertobat? Karena aku cinta kepada Allah. Tiada harapan selain daripada cinta kepada Allah. Maka dikunci di situ, illahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Aku bertobat hanya berharap pada ridhamu ya Allah. Hanya engkau yang kami maksud ya Allah. Ilah tobat yang sebenarnya karena cinta dan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik surga itu sendiri dan sang pemilik neraka itu sendiri. Kita boleh berharap kepada surga, tak mengapa. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Kita berharap masuk surga, bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena surga itu bentuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Implikasi ridha Allah itu di surga. Jadi orang ngaji, tak boleh kita berharap surga, kita berharap kepada Allah. Tu salah kaji Bapak Ibu. Tu hakikat tabalik namanya. Kita harus berharap surga. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Aku berharap surga. Kenapa? Karena dalam surga aku bisa bertemu dengan Allah. Di surga kita bisa bertemu dengan Allah. Di neraka tidak. Jadi kita tukar judulnya. Ya ingin masuk surga, Bu?
kita lebih dewasa. Jangan kita pikirkan nikmat-nikmat di situ. Aku masuk surga karena dalam surga aku bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Abu ingin masuk surga. Kenapa? Nikmat yang lain akan kita dapat juga kalau nak minta Bapak Ibu. Tapi untuk bertemu dengan Allah dan Rasul, ia minta maka dagih nanti Bapak Ibu. Jadi kita niatkan masuk surga Bapak Ibu. Kita tukar niat yang lebih tinggi, ingin bertemu dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Mengingat waktu Isya telah masuk, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama-sama. Poin kaji yang kita kunci, mari kita betul-betul Islam. Islamkan fisik dengan 2 kalimah syahadat, Islamkan kalbumu dengan menyebut nama Allah, Islamkan nyawamu dengan zikir nyawa menyebut nama Allah, Islamkan ruhmu ada rasa selalu beserta Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan rasa ini, semua 4 poin ini harus kita tuntut ilmunya, baik ilmu zahir, ilmu qalbu, ilmu jiwa dan ilmu ruh harus kita pahami. Kenapa? Karena inilah hakikatnya 4 ilmu, 1 kuncinya yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.